Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalil Muti dari Teknik Informatika C. Pada tugas sebelumnya, saya sudah membuat sebuah program bangun datar dan bangun ruang. Untuk kali ini, di program yang sebelumnya, saya akan menggunakan if dan else. Oke, langsung saja dibuat. Pertama, masuk Ctrl N dan kemudian masukkan library-nya, masukkan include string sama conio. Satu lagi, kita pakai mat. Oke, langsung saja kita buat seperti yang kemarin. Nah, untuk pengisiannya saya tinggal copy paste aja biar lebih cepat. Untuk floatnya sama aja, kita diisi untuk panjang, lebar, tinggi, sisi, luas, keliling, volume, dan ini untuk sisi tambahan ABCD biasanya dipakai pada trapesium dan jejar genjang. Layang-layang juga sama. Setelah ini kita pakai tambahan yang namanya char lagi. Nah, ini dipakai untuk kembali lagi ya, kembali ke awal program lagi. Oke, nanti kita coba. Di sini kita gunakan clear screen ya. Kita gunakan clear screen karena untuk kembali ke awal tadi. Di sini kita pakai yang seperti ini, awal program gitu, buat mengetahui kalau programnya itu di mana, terus nanti di bawah agar perulangan ke atas, agar mengulang lagi ke atas, kita tinggal panggil si awal program ini. Oke, lanjut dulu, nanti kita lihat contohnya.
di sini ada kekurangannya saat kita memasukkan nomor untuk bangun datar dan bangun bawang ini. Kita tidak tahu mau pakai yang manggilnya kayak gimana, terus memasukkannya ke yang mana gitu, mana memasukkan ke lagi ABCD enggak ya. Jadi kita ada tambahan lagi untuk variabelnya, masukkan lagi, terus kita masukkan menu bangun misalkan, bukan menu program. Yang kedua menu bangun. Oke, nah di sini kita masukkan menu program. Nah sudah ini, maka sekarang kita masuk ke proses dari if dan else. Oke, langsung saja dimulai. Untuk bentuknya ini if buka forum, menu program sama dengan 1, maka tampilkan Anda memilih program bangun datar. Nah, misalkan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini saya copy paste aja untuk headernya, karena saya mau pakai clear screen lagi. Supaya tidak terlalu panjang ke bawah untuk nantinya. Oke. Biar lebih cepat, saya copy paste aja, copy paste.
kita masukkan yang variabel menu bangun. Jadi untuk menu program kita ini digunakan untuk untuk if yang ini, dan untuk menu bangun kita ini digunakan di if yang di dalam if ini digunakan di if ini digunakan pada if yang ada di dalam if, atau bisa disebut nested if. Oke, lanjut aja. Untuk selanjutnya kemarin kita sudah membuat ya yang ini. Nah, sekarang tinggal di copy paste saja, karena untuk programnya sama, cara menghitungnya sama, terus apa yang dimasukkan juga sama. Seperti persegi ini kita memasukkan sisi nilai dari sisi perseginya, kemudian dihitung keliling sama dengan 4 dikali sisi, maka hasilnya keliling. Dan luas ini untuk outputnya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita menggunakan else. Nah, else if. Kenapa? Karena kita akan membuat 8 if. Jika menggunakan if semua, ini if, di sini if, maka hasilnya akan menjadi yang single gitu, single if, bukan nested if atau if yang lainnya deh. Jadi di sini pakai else if karena akan ada 8 kemungkinan. Kemungkinan pertama, misalkan kita masukkan 1, apakah 1 ini ada di if yang pertama? Jika iya, maka tampilkan. Jika tidak, maka tampilkan di yang kedua. Dan jika kita masukkan angka 7 misalkan, untuk 7 di if yang pertama ada apa tidak? Tidak, maka lanjutkan ke if yang kedua. Apakah ada di sini menu bangun yang kita masukkan? Seperti itu. Oke, sini untuk yang kedua kita ganti menu bangun 2, kemudian rumus bangun datar persegi panjang.
program ketiga juga kita sama pakai else if. Saya lupa ya. Seperti yang kemarin dijelaskan, untuk menghitung angka 1, misalkan 1 dibagi 2 atau 1/2, atau angka-angka lain seperti 3/4 atau 6/5, 6/7, 6/9, pokoknya angka untuk angka yang saat dibagi menghasilkan desimal seperti ini 1/2, maka kita masukkan si 1/2 ini ke dalam tipe data float. Kenapa? Karena jika tidak maka hasilnya akan 0. Seluas ini maka hasilnya akan 0. Jadi float, jika tidak pakai float maka 1 dibagi 2, saat 1 dibagi 2 maka hasilnya 0 gitu. Hasilnya akan 0, bukan 0,5. Begitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, bukan terakhir sih, terakhir dibangun data, yang ke-8.
lingkaran sama juga seperti yang kemarin, maka kita langsung saja copy paste. Nah, di lingkaran juga kadang kita diketahuikan misalkan D nya, jadi ini untuk memberitahu saja gitu kalau R itu setengah dari D. Untuk lingkaran tinggal masukkan jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, untuk penghitungan sama kan seperti tadi, float 22/7. Kenapa? Karena 22 dibagi 7 hasilnya akan desimal, dan angka desimalnya pasti tidak akan terbawa jika tidak dimasukkan ke tipe data float itu. Oke, lanjut saja. Tadi saya lupa pause. Maaf. Nah, untuk yang terakhir kita masukkan else aja. Kenapa? Karena maksud dari else ini, jika tidak ada di ke-8-nya, di ke-8 pernyataan ini, di ke-8 pernyataan ini, maka pakai yang pernyataan di sini gitu. Misalkan kita memasukkan angka 9, nah maka programnya nanti yang keluar itu yang di else gitu. Misalkan di else itu kita isi seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Ini outputnya yang tadi kan masukkan nomor dari yang Anda ingin dibuka. Nah, kenapa ada error seperti ini saat kita masukkan 1 tapi tidak ada? Oke, sekarang kita lihat di programnya. Di sini chart program membangun. Oh, nah di sini ini angka 1 ini si dari compiler dan dari programnya dia terbacanya sebagai integer ya, sedangkan kita masukkan si menu program ini ke char, maka
untuk integer untuk char, maka di sini harusnya 1. Nah begini, ini untuk char ya, atau untuk karakter. Karena kita masukkan 1 dan di semua program kita isi integer semua, maka kita ganti di sini menjadi integer menu program dan menu bangun. Jadi si menu program dan menu bangun ini bisa juga dalam bentuk karakter seperti tadi. Ini saja di bagian ini diisi dengan tanda petik 1. Oke, kita coba lagi. Nah, ini coba tadi ya fungsi clear screen ini tadi, jadi si programnya langsung berubah gitu, tidak ke bawah. Ini fungsi clear screen tadi, sistem buka kurung tanda kutip CLS. Oke, sekarang kita coba misalkan 2. Nah, persegi panjang, panjangnya 1 lebar 2. Nah, kan? Oke. Sekarang kita buat yang kedua ya. Kita copy saja dari atas, copy paste, kita copy sampai sini, kemudian kita paste. Nah, awas di menu program 2 program tuang. Untuk isinya sama ya kayak yang tadi, karena kita copy paste juga, karena tidak berbeda kok isinya, sama aja. Hanya saja kita hapus beberapa karena di sini hanya ada 5 program, berarti kita hapus 3. Karena kemarin kita sudah membuat programnya, jadi langsung saja di copy. Nah, kita lupa di sini harus ganti ya, sesuai isinya, sesuai kalian programnya apa aja. Di sini saya kubus, balok, lima segi 4 atau piramida. Terus kamu dan bola. Oke, untuk yang kedua membangun ruang balok.
menggunakan SQRT, ini tuh SQRT ke SQRT saja dah. Ini digunakan untuk akar kuadrat ya, akar kuadrat. Digunakan untuk fungsi akar kuadrat yang ada di library math.h tadi. Di sini ini digunakan untuk mencari apa ya, lupa saya. Oh, ini SQRT ini digunakan segini. Nah, ini saya gunakan untuk mencari tinggi segitiga dari piramida yang bagian sampingnya. Di piramida ini kan ada empat sisi, seperti yang sudah dijelaskan di video-video kemarin. Kita hapus dulu tiga fungsinya, kita hanya memakai 5. Oke, sudah seperti ini. Sekarang tinggal kita tambah lagi untuk bagian akhir ya. Nah, di sini sesudah menampilkan ini semua, kita ingin juga menampilkan input ulang gitu. Apakah Anda ingin input ulang? Nah, jawabannya nanti ya atau tidak. Nah, kita gunakan dari si fungsi lagi tadi, char lagi, si karakter dari variabel lagi. Oke. Sini jika si pengguna menginputkan lagi sama dengan Y, atau si penggunanya menginputkan laginya sama dengan Y besar, maka menuju ke awal program begitu. Di sini kita tidak usah menggunakan else ya, if saja, atau program dari if yang tunggal saja, if tunggal, karena jika si usernya tidak menginputkan Y atau T, maka program selesai gitu. Seperti itu. Jangan lupa kita tambah get. Get ini untuk
buat si program ini supaya berhenti gitu, si aplikasinya, jadi tidak tutup otomatis gitu. Oke, kita coba. Nah, oke, kita lupa titik koma. Sudah. Karena yang satu sudah ya tadi, sekarang kita coba di bangun ruang. Nah, bangun ruang juga berhasil. Oke, sekarang kita lihat sisi kubus 5, kelilingnya 5, keliling 60. Kubus punya 12 tusuk ya, tusuk 12, benar. Luas 150. Kubus punya 6 sisi, luas perseginya 25 dikali 6, ya benar 150, dan volumenya 125. Apakah input lagi? Ya. Nah, sudah berhasil untuk program bangun datar menggunakan if dan else. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.